Apa sih itu korupsi? Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt. Dalam bahasa Prancis disebut corruption, di dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Dan dari bahasa Belanda itulah lahir dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Korupsi berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk atau seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Kita perlu memberantas korupsi di Indonesia. Mengapa? Karena korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Yang pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Kesembilan, adil. Yang pertama, membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi. Yang kedua, membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi. Yang ketiga, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak korupsi tidak terulangi kembali pada masa yang akan datang. Adapun cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Yang ketiga, tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan. Yang keempat, bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Adapun peran mahasiswa ketika melihat tindakan korupsi, yaitu mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Yang kedua, berlatih untuk berintegritas. Yang ketiga, melaporkan tindak pidana korupsi. Yang keempat, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Korupsi menyebabkan masyarakat memiliki kesulitan dalam mendapatkan layanan publik yang seharusnya mereka peroleh. Korupsi menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat karena sumber daya yang seharusnya diperuntukkan untuk kemajuan ekonomi dan sosial digunakan oleh oknum pejabat yang korup. Korupsi dapat memicu tumbuhnya budaya yang tidak sehat, di mana orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Korupsi memiliki potensi untuk menghambat pembangunan karena jika anggaran pembangunan dipergunakan secara tidak efisien dan bebas korupsi, maka pembangunan tidak dapat dilakukan dengan optimal. Korupsi dapat membuat kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.
membuka jalan bagi ketimpangan ekonomi yang semakin jauh di antara masyarakat. Korupsi menjadikan hukum dan lembaga pengadilan sebagai alat untuk melindungi pelaku korupsi dan memberikan hukuman yang lebih ringan. Korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan merusak sistem perekonomian Indonesia, terutama pendapatan negara. Korupsi menimbulkan kemiskinan yang lebih tinggi karena mereka yang korup bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah yang berfokus pada pemuasan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Korupsi menciptakan lingkungan kerja yang buruk, di mana integritas dan etika kurang dihargai. Hal ini secara tidak langsung mendorong terjadinya korupsi di kalangan masyarakat, karena mereka merasa korupsi adalah hal yang wajar. Demikian dampak-dampak korupsi yang kami sampaikan. Kita akan lanjut ke kalimat-kalimat penutup. Dalam penutupan ini, kami ingin menekankan pentingnya menyadari dampak yang ditimbulkan oleh korupsi dalam masyarakat. Korupsi adalah sebuah penyakit sosial yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Kita semua harus bersatu melawan korupsi. Pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan individu harus bertindak tegas untuk memberantas korupsi dari akar-akarnya. Kita perlu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam segala aspek kehidupan kita. Jika kita ingin mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan berkelanjutan, maka korupsi harus diberantas. Mari bersama-sama menjaga integritas dan memperjuangkan keadilan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk menentang korupsi dapat membawa perubahan yang besar. Terima kasih atas perhatiannya, audiens, dan mari bersama-sama menjadi agen perubahan yang melawan korupsi.